Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Alat Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Mariah dengan NIM 11920600098 kelas 5C Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Haji Asrianti Masud, SSI, MPD. Alat indera adalah alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Alat ini berarti reseptor saraf yang sensitif, dan dunia luar adalah dunia di luar tubuh manusia itu sendiri yang disebut rangsangan. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu disebut dengan indera. Indera ini mampu mengubah rangsangan menjadi impuls. Impuls ini merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang dapat mengenal dunia luar. Iswarti 2018 halaman 11. Mata memiliki retina. Pada retina terdapat dua bagian yang terpenting, yaitu satu, bintik kuning. Bagian ini merupakan yang paling peka terhadap kemampuan melihat atau kemampuan menerima reaksi penglihatan paling cepat. Kedua, bintik buta. Bintik buta atau blind spot disebut demikian karena bagian ini mengandung reseptor penglihatan baik sel batang maupun sel kerucut sehingga tidak berfungsi untuk melihat. Nama lain dari bintik buta adalah papilla nervus optik, yaitu tempat keluarnya nervus opticus. Iswanti 2018 halaman 17. Indera yang selanjutnya adalah alat penciuman yang erat hubungannya dengan alat pengecap, bahkan disebut sebagai pengecap jarak jauh. Alat penciuman mempunyai kepekaan yang luar biasa karena kadar zat-zat yang dimiliki rendah sudah mampu merangsang reseptor penciuman. Reseptor penciuman terletak di atas rongga hidung. Pada gerak pernapasan bisa aliran gerak udara masuk pernapasan hanya melalui bagian bawah rongga hidung. Oleh karena itu, ketika bernapas, biasa suatu zat tidak tercium oleh kita. Supaya udara pernapasan dapat mencapai rongga hidung bagian atas atau area olfaktoria, maka kita harus menarik nafas secara dalam-dalam. Dengan demikian, terjadi arus memutar dari udara pernapasan sehingga gas yang mengandung zat yang berbau tadi akan sampai pada area olfaktoria sehingga bau akan tercium. Iswarti 2018 halaman 49. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui bintik buta dan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Bahan: kertas HPS, apel, jahe, alat, piring, pisau tatakan, penggaris, alat tulis, gunting, penutup mata, dan tusuk gigi. Disediakan kertas HPS 3x14 cm buat tanda plus dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm dan jarak plus dan titik 10 cm. Selanjutnya, pegang kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata dengan tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan mata kiri pada tanda titik dengan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat, dekatkan secara perlahan hingga tanda positif hilang dan nampak kembali. Kemudian, ukur atau catat di dalam tabel. Ulangi langkah selama 3 kali dan balikan tanda titik dan ulangi pada mata kanan sebanyak 3 kali. Untuk kegiatan 2 yaitu indera pembau, pertama potong-potong apel dan juga jahe pada ukuran yang kecil dengan ukuran yang sama. Tutup mata dan jepit menggunakan penjepit atau menggunakan tangan. Gunakan tusuk gigi untuk memasukkan apel dan juga jahe dan tentukan jenis makanan yang dikonsumsi. Langkah kedua, sebelum memasukkan makanan, penutup hidung dibuka. Tabel 1. Hasil pengamatan indera penglihat atau mata. Pada mata kanan tertutup diperoleh rata-rata jarak pada waktu tanda plus hilang yaitu 9 cm dan jarak pada waktu tanda plus tampak kembali rata-rata 16,6. Sedangkan pada mata kiri tertutup, rata-rata jarak pada waktu tanda plus hilang yaitu 9 cm dan jarak pada waktu tanda plus tampak kembali 15,6 cm. Tabel 2. Hasil pengamatan indera pembau. Mata dan hidung tertutup, apel terasa teksturnya itu lembut dan berair serta terasa manis, sedangkan jahe tekstur sedikit kasar dan berair, terasa pedas dan terasa hangat. Sedangkan pada mata tertutup, apel tercium bau khas apel serta rasanya manis, dan jahe tercium bau khas jahe, terasa pedas serta hangat. Pada percobaan yang telah dilakukan, posisi bintik buta mata kanan dan kiri berbeda. Terlihat pada rata-rata mata kiri dan kanan pada saat ditutup muncul tanda plus pada 9 cm. Sedangkan pada mata kanan diperoleh rata-rata 16,6 cm dan 15,6 cm. Pada jarak tertentu, benda terlihat dan pada jarak tertentu, benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh
jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari satu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Dari sel-sel fotoreseptor, informasi diteruskan ke sel bipolar melalui lapisan sinapsis luar dan kemudian ke sel ganglion melalui lapisan sinapsis dalam. Akson sel ganglion meluas ke posterior, ke diskus opticus, dan keluar dari bola mata sebagai nervus opticus. Pada daerah ini tidak terdapat sel kerucut maupun batang. Dan di sini berarti tidak dapat melihat bayangan pada bintik buta. Wongko 2013, halaman S3. Hasil praktikum indera pembau. Berdasarkan hasil praktikum, antara indera pembau dan pengecap dapat saling bekerja sama. Terlihat pada saat mata ditutup, hidung dapat mencium aroma yang keluar dari jahe maupun apel. Kemudian, pada saat mata dan hidung ditutup, indera pengecap dapat merasakan manis pada apel dan pedas pada jahe. Hal ini disebabkan rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Lalu diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Otak yang telah mengenali bau mengirimkan sinyal kepada reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut. Kemudian indera pembau menangkap rangsangan dari luar maupun rangsangan dari dalam tubuh, kemudian mengubahnya menjadi rangsangan saraf. Di dalam indera ini, rangsang tersebut diubah menjadi rangsangan saraf yang disalurkan melalui saraf-saraf perifer ke susunan saraf sentral atau pusat. Iswati 2018, halaman 7. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Tanda positif digunakan untuk mengetahui letak atau jarak posisi bintik buta yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini ditandai ketika pembiasan cahaya menyebabkan benda tidak terlihat pada jarak tertentu. 2. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang, dan pada jarak tertentu yang lain tanpa kembali. Apa penyebabnya? Hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda yang jatuh di bagian bintik buta pada retina, yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Yang ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna bisa jadi akibat faktor genetik. 4. Orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang, atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawabannya, jika dihubungkan dengan bintik buta, hal ini mirip atau berkaitan. Hal ini dipengaruhi oleh sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya atau rodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan proton terkena sinar matahari terang menyebabkan rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam adaptasi ini, mata ketika melihat menjadi kurang jelas, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, penglihatan kita menjadi berkurang. Kemudian nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apa yang dimaksud dengan akomodasi itu? Iya, terjadi akomodasi karena terjadi kontraksi pada otot silindris sehingga lensa menebal atau menangkap cahaya dan objek dapat difokuskan pada retina. Akomodasi merupakan kecembungan lensa mata yang dapat berubah menebal atau menipis agar pandangan terlihat fokus. 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata yang digunakan berlensa cekung dan cembung. Lensa cekung berfungsi untuk melihat benda yang terlihat jauh, sedangkan pada lensa cembung digunakan untuk melihat benda dekat, sehingga benda dapat jatuh tepat di retina. Kesimpulan, bintik buta merupakan daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian bola mata dan tidak mengandung sel konus serta batang. Ketika benda jatuh pada bintik ini mengakibatkan bayangan tidak nampak. 2. Indera pembau erat hubungannya dengan indera pengecap. Terjadi arus memutar dari udara pernapasan sehingga gas yang mengandung zat berbau dapat sampai pada area olfaktoria sehingga bau dapat tercium. Daftar pustaka.